Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Albijihat. NIM saya 4112211076. Jurusan saya Teknik Informatika. Tugas UAS Sistem Multimedia itu merangkum tiga materi dari 6 materi yang dari materi pertemuan 9 sampai 16. Materi pertama saya mengambil pertemuan 9 jenis dan contoh aplikasi berbasis multimedia. Multimedia menggabungkan berbagai jenis media dalam satu platform untuk memberikan informasi atau hiburan yang lebih menarik dan interaktif. Jenis-jenis multimedia yang satu teks, contohnya ada artikel online atau e-book, grafik, contohnya foto atau ilustrasi, animasi, contohnya kartun atau animasi 3D, audio, contohnya podcast, buku audio, lagu, video, contohnya film, video tutorial, interaktif, contohnya game, aplikasi yang edukasi. Terus contoh aplikasi multimedia di bidang pendidikan yaitu kursus online atau e-learning, video tutorial, Khan Academy, hiburan ada film dan serial TV, Netflix atau Spotify. Di periklanan pemasaran ada iklan video atau YouTube Ads dan Instagram Story. Bidang komunikasi ada video conferencing atau Zoom. Dan di bidang seni ada desain grafis, Adobe Illustrator, Blender, dan Adobe Premiere Pro. Materi kedua ada sumber daya multimedia, itu perangkat keras dan perangkat lunak multimedia. Di perangkat keras ada scanner. Scanner ini digunakan memindai suatu bentuk maupun sifat benda seperti dokumen, foto, gelombang, dan lain-lain. Yang kedua ada CD-ROM. CD-ROM ini adalah menyimpan penyimpanan data bentuk cakram optik yang dapat menyimpan data digital dalam jumlah besar. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an. Pemutaran pada data dari CD-ROM dilakukan menggunakan laser di dalam perangkat pemutar CD-ROM yang membaca dan data digital dari permukaan cakram. Meskipun teknologi ini telah banyak digantikan oleh DVD, Blu-ray, dan penyimpanan digital lainnya, CD-ROM tetap digunakan dalam beberapa aplikasi tertentu karena kemampuan untuk menyimpan data secara stabil dan tahan lama. Yang berikutnya ada video board. Video board ini merupakan sebuah standar tampil komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Tampilan Windows sampai sekarang masih menggunakan modus VGA karena didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis. Yang berikutnya ada sound card. Sound card ini adalah satu komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Soundcard dibagi tiga untuk cara pemasangannya, yaitu ada soundcard onboard, yaitu soundcard yang menempel langsung pada motherboard komputer, atau soundcard yang kedua ada soundcard offboard. Pemasangannya di slot ICA atau PCI, dan sekarang sudah menggunakan PCI atau soundcard eksternal yang disambungkan komputer melalui port eksternal seperti USB. Yang kedua ada software multimedia. Perangkat lunak multimedia komponen-komponen dalam bentuk processing system berupa program-program mengontrol bekerjanya suatu sistem komputer multimedia. Yang pertama ada bahasa pemrograman multimedia, yaitu bahasa-bahasa yang digunakan programmer untuk membuat aplikasi multimedia, contohnya assembly, C#, C++, Power Blender, DLP, SQL, Visual Basic, dan Java. Yang kedua ada perangkat lunak sistem multimedia, misalnya ada Windows, Unix, Linux, dan macOS. Yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi multimedia, merupakan sistem yang dibuat personal yang beroperasi dalam bidang-bidang multimedia spesifik seperti grafik 2D, 2 dimensi, modeling, dan animasi. Perangkat pengolah kata yang terakhir, perangkat pengolah kata adalah bentuk perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk menulis
secara efisien seperti memeriksa ejaan, tata bahasa, dan sinonim, serta alat untuk menyusun paragraf, menyisipkan gambar, tabel, dan grafik. Yang ketiga, saya mengambil dari pertemuan 13, yaitu metode kompresi data. Yang pertama ada metode dictionary based dan statistical based. Untuk dictionary based sendiri itu bekerja untuk mengganti kelompok simbol dalam data menjadi kode-kode dengan panjang tertentu. Contohnya adalah LibWales. Dan sekarang banyak juga lembaga-lembaga, organisasi atau studio film atau perusahaan yang melakukan konversi data ke arsip dalam bentuk digital untuk mengkompres data dengan kualitas yang sama tapi dengan penyimpanan ruang yang jauh lebih kecil. Yang kedua ada statistical base merupakan kompresi dengan pendekatan yang berbeda. Simbol-simbol yang di-encode satu persatu dari kode output akan bervariasi tergantung pada probabilitas atau frekuensinya. Contohnya Huffman coding dan arithmetic coding. Beberapa algoritma kompresi sebagai berikut. Algoritma yang pertama, algoritma Shannon-Fano. Dikembangkan oleh Shannon et Bell Labs bersama Robert Fano di MIT. Langkah-langkahnya, satu, urutkan simbol berdasarkan jumlah frekuensinya. Yang kedua, secara rekursif membagi simbol menjadi dua bagian masing-masing dengan kira-kira jumlah yang sama sampai semua bagian hanya berisi satu simbol. Yang kedua, algoritma Huffman coding. Pertama kali dikenalkan oleh David A. Huffman pada 1952. Algoritma Huffman coding menggunakan prinsip pengkodean mirip seperti Morse. Tiap karakter atau simbol dikodekan dengan rangkaian beberapa bit. Karakter yang sering muncul dikodekan dengan karakter bit yang pendek, dan karakter yang jarang muncul dikodekan menjadi bit yang lebih panjang. Jenis-jenis kompresi yaitu ada dialog mode, yaitu penerimaan data di mana pengirim dan penerima seakan berdialog real time. Jadinya jedanya itu tidak boleh terlalu lama, maksimal ya 50 sampai 100 mprs. Atau retrieval mode, yaitu proses penerimaan data tidak dilakukan secara real time, dapat dilakukan fast forward, fast rewind di client, dapat dilakukan random access terhadap data dan bersifat interaktif. Terus ada jenis kompresi berdasarkan output, ada lossy compression, teknik kompresi di mana hasil dikompres tidak sama dengan data sebelum kompresi namun cukup untuk digunakan. Contohnya MP3, streaming media, JPG, MPG, WMI. Jadi kelebihan ini ukuran datanya lebih kecil, lebih lossless, namun masih tetap memenuhi syarat untuk digunakan. Jadinya menghilangkan data-data yang tidak terlalu penting, tapi tidak menghilangkan data dan memenuhi syarat untuk tetap digunakan. Terus ada teknik kompresi di mana lossless compression adalah kompresi yang dimana file yang dikompres bisa hasilnya sama seperti sebelum dikompres. Dia contohnya ada zip, rar, gzip, dan 7zip. Itu kita kompres data biar ukuran filenya lebih kecil, tapi setelah kita juga bisa memberikan data itu kembali ke ukuran file biasanya seperti semula. Yang C, aplikasi kompres, ada zip file format, dapat menggabungkan dan mengkompresi beberapa file sekaligus menggunakan bermacam-macam algoritma. Ada shrinking, ada reducing, encoding, dan bzip2 dan lain-lainnya. Aplikasinya WinZip. Yang kedua ada rar file, ditemukan oleh Gwen Rohal. Proses kompresi lebih lambat daripada zip, tapi ukuran yang dihasilkan lebih kecil. Aplikasinya WinRAR yang mampu menangani RAR dan zip, mendukung volume split dan ekspansi AES. Sekian presentasi dari saya. Untuk tugas UAS, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.